Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Nur Hasansyah atau biasa dipanggil Anca. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi dengan topik sosial bisnis model kanvas. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah kewirausahaan yang saya ampu di Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Baik, langsung saja seperti apa videonya, mari kita simak. Ya, adapun tujuan pembelajaran pada sesi kali ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep SBMC ya, Social Business Model Canvas. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di SBMC tersebut, dan kemudian mahasiswa mampu menyusun Social Business Model Canvas. Jadi di akhir topik kali ini, teman-teman akan menyusun SBMC-nya. Nah, ini outline-nya mulai dari konsep, komponen, dan menyusun SBMC. Apa sih itu Social Business Model Canvas ya? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kalau kita berbicara wirausaha sosial, artinya wirausaha yang memiliki dampak sosial. Nah, berbicara mengenai SBMC artinya memodelkan bisnis agar dapat berjalan sesuai dengan goals yang ditetapkan dan mengontrol dampak sosialnya. Jadi SBMC ini merupakan tools ya yang dibuat untuk membantu para inovator sosial ataupun wirausaha sosial dalam membuat model bisnisnya dengan mempertimbangkan aspek bisnis as usually dan aspek misi sosialnya. Jadi dua aspek ya. Jadi dengan adanya SBMC ini, Social Business Model Canvas ini menjadi sebuah panduan dalam menjalankan bisnis sosial ke depan. Nah, apa saja komponen yang ada di SBMC? Nah, prinsipnya kita akan melihat sebuah kanvas. Kanvas itu ada blok-bloknya ya. Ada total ada 12 blok, dan dari bisnis kanvas biasanya, model kanvas biasanya, ini ada 3 tambahan yang berbeda ya, atau tools model 3 tambahan yang berbeda dari model pada umumnya. 3 tambahan tersebut yaitu adalah ada satu segmen untuk community atau beneficiaries, kemudian social mission, dan social atau reinvestment. Jadi ini ada 3 tambahan karena memang kita membahas bisnis sosial, tapi pada prinsipnya komponen-komponen yang ada di SBMC ini tidak jauh berbeda dengan bisnis model kanvas yang sudah ada pada umumnya. Jadi kita tinggal edit revisi sedikit. Nah, kita akan lihat di sini ya. Ada 12 komponen. Yang pertama yang berbeda tadi ada social mission, kemudian ada beneficiary, kemudian social reinvestment. Jadi di sini ada 12 ya, dari key partner, key activities, ya key resources, kemudian cost structure, ada social investment dan revenue streams. Di sini ada social mission, ada value proposition, ada community, customer relationship, customer segment, dan channels. Nanti kita lihat satu persatu ya. Kita mulai dari social mission. Kita sudah bahas di video yang lalu, di pertemuan yang lalu, bahwa misi sosial dapat berupa perbaikan masyarakat, ekonomi, ataupun lingkungan, ya apapun jenisnya. Yang jelas kaitan dengan misi sosial ada beberapa faktor juga. Sedangkan community atau komunitas itu sasaran yang mendapatkan manfaat dari misi sosial kita. Misalnya di sini kita ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang ditujukan kepada kelompok petani. Jadi misi sosialnya meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan ekonominya. Sasarannya, komunitasnya adalah kelompok petani. Jadi itu contoh social mission. Bisa juga misalnya kita ingin meningkatkan ekonomi dari pedagang UMKM. Jadi kelompok atau komunitasnya adalah UMKM. Kemudian value proposition. Value proposition itu ada beberapa pertanyaan mendasar ya dalam menyusun value proposition. Di sini ya 2 hal itu, apakah produk atau apa yang kita ciptakan itu menjawab kebutuhan dari target customer
Ya, jadi misalnya kebutuhan dari customernya apa, kita buat sebuah inovasi. Kemudian apakah membedakan produk atau jasa lain yang sama-sama mampu menjawab dari target customer tersebut. Intinya ada inovasi di value proposition ini ya. Misalnya kalau misalnya kita ingin menciptakan produk bunga olahan ya bentuk teh, artinya kita ingin berbeda. Jadi di sini bisa produk olahan bunga telang yang dikeringkan agar mampu disimpan lama, karena kebutuhan konsumen ini adalah ingin konsumsi yang ingin produk yang tahan lama. Jadi kita buat bunga yang diinovasi, dikeringkan sehingga bisa disimpan tahan lama dan bisa dikonsumsi kapan saja. Selanjutnya customer relationship. Nah, customer relationship ini bagaimana kita menggait pelanggan. Jadi usaha menjalin dan menjaga hubungan yang baik dengan segmen atau pelanggan. Jadi misalnya melakukan edukasi secara personal kepada calon pelanggan akan pentingnya produk-produk kita, atau misalnya minuman herbal, lakukan giveaway ya, promo-promo itu juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga customer relationship. Kemudian ada channel ya. Channel adalah saluran atau distribusi terkait dengan bagaimana kita melakukan sebuah usaha. Ya, bagaimana menyampaikan nilai dan produknya kepada segmen pelanggan. Misalnya promosi di medsos ya, ataupun juga bisa dengan menitipkan pada warung ya yang memang memiliki kemampuan atau tujuan-tujuan tertentu, misalnya pada desa wisata. Jadi desa wisata bisa kita titipkan tuh produk-produk lokal kita, atau membuat retailer. Jadi apapun jenisnya ya bisa. Kemudian di segmen untuk di blok key activities, di sini kita bisa melihat ada dua ya. Ada satu aktivitas utama, ada namanya aktivitas pendukung. Aktivitas utama itu sendiri itu aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis dalam memenuhi kebutuhan customer dan menciptakan manfaat ya. Kemudian bagaimana aktivitas utama itu memiliki aktivitas pendukung, misalnya aktivitas-aktivitas pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Contohnya kalau bisnis yang sebelumnya ya, di sini bagaimana mengolah produk olahan bunga telang, kemudian melakukan pelatihan kepada kelompok tani. Itu adalah merupakan aktivitas pendukung, sedangkan untuk mengolah produk olahan bunga telang itu merupakan aktivitas utamanya. Ya, ini mohon maaf ya, bukan key activities tapi key resources. Key resources itu adalah sumber daya yang kita miliki ataupun yang akan kita jadikan sumber daya untuk menjalankan aktivitas-aktivitas ya. Jadi sumber daya itu mulai dari bahan baku, modal intelektual, dan proses operasional serta masyarakat. Jadi semua dituliskan di sini. Kemudian ada partner dan key stakeholder. Itu siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kita ya. Jadi bisa lembaga pemerintahan, bisa organisasi bisnis atau non bisnis, ataupun juga pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam terciptanya proses nilai yang akan diterima oleh customer atau beneficiary, penerima manfaat. Kemudian di sini ada revenue stream ya. Revenue stream itu bagaimana pendapatan ya yang memang dapat menghidupi bisnis kita. Jadi semua sumber yang direncanakan oleh para pelaku bisnis untuk memperoleh pendapatan dari customer. Jadi kita akan tuliskan tuh arus kasnya seperti apa gitu ya. Jadi di revenue stream ini dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jadi kita bisa lihat per bulan ya. Misalnya bulan 1, 2 sampai 12 dalam 1 tahun kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, di sini arus kas ini memang sangat berpengaruh dari viabilitas dari sebuah bisnis. Jadi bagaimana bisnis itu bisa tetap bertahan, bisa tetap hidup ya. Itulah viabilitas. Jadi pastikan apa yang kita rancang itu memiliki revenue stream yang bisa meningkat dari tahun ke tahun, sehingga kita bisa tahu kapan balik modal. Cost structure itu jenis pembiayaan
atau pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan bisnis sosial. Jadi ini dapat digunakan sebagai cara untuk mengetahui mana sih proses bisnis yang memiliki pengeluaran terbesar dan terkecil ya. Jadi nanti kita bisa lihat apa-apa saja komponen pembiayaan yang diperlukan dalam membangun bisnis sosial ini. Dan yang terakhir adalah social atau reinvestment. Ini merupakan perencanaan yang dibuat untuk mengelola keuntungan atau profit dari proses bisnis yang dijalankan, yang nantinya untuk kembali digunakan sebagai penunjang bisnis sosial. Jadi biasanya sih 60% dari keuntungan bersih itu akan digunakan untuk memberikan feedback kepada sasaran atau kelompok yang menggunakan. Jadi 60% biasanya kita gunakan untuk memberikan pelatihan ya, misalnya ke sasarannya kelompok tani, kita bisa berikan pelatihan kelompok tani ya. Baik, itu saja mungkin ya gambaran mengenai bagaimana social business model Kompas. Selanjutnya silakan, kita akan membuat SBMC dari penjelasan yang sudah ada. Kemudian nanti teman-teman sudah menentukan bisnis sosial yang mau jalankan, SPVD-nya sudah ada. Hari ini kita akan memindahkan SPVD itu ke SBMC. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.